warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore teman-teman. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga sehat dan fit selalu ya. Sebelumnya selamat datang dan juga terima kasih kepada teman-teman dari HAP Indonesia dan juga teman-teman volunteer edukasi COVID-19. Sebelumnya perkenalkan saya dari Farah Fikriah, selaku Humas dari HAP Indonesia yang juga akan menjadi moderator pada sore hari ini. Adapun relawan edukasi COVID-19 ini merupakan inisiasi dari HAP Indonesia. Dan perkenalkan, kami dari HAP Indonesia, Health Education and Promotion. Kami adalah badan yang bergerak di bidang pemberdayaan, penyuluhan kesehatan, dan juga pencegahan penyakit. HAP Indonesia berdiri sejak tahun 2017 dengan moto Indonesia Sadar Sehat 2025. Nah, Oke, untuk HAP Indonesia sendiri, saat ini kami juga telah memiliki kepengurusan di beberapa daerah, mulai dari Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jakarta, Padang, Lampung, Surabaya, Medan, dan juga Semarang. Jadi untuk teman-teman volunteer edukasi nih yang misalnya ada di daerah-daerah yang tadi aku sebutin, mungkin bisa kepoin Instagram HAP Indonesia dan juga Instagram dari HAP wilayah ya untuk tahu informasi lebih lengkap seputar kegiatan kami dan juga program-program kami. Nah, adapun tujuan pengurusan wilayah adalah agar pesan dan program yang kami sampaikan bisa merata disampaikan ke seluruh wilayah. Nah, BTW sore hari ini ada yang tahu nggak kita mau bahas apa? Nah, ini seminar online pertama kita yang insya Allah ke depannya kita bakal banyak sharing materi juga yang tentunya berhubungan dengan perkembangan COVID-19 yang sekarang lagi kita hadepin bareng-bareng nih. Oke, kalau gitu langsung aja untuk pembicara kita pada sore hari ini. Udah, Dar. Baik. Dari Putri aja. Baik, kita mulai dari mengupas fakta kebutuhan gizi selama pandemi. Kita lanjut aja. Nah, bagaimana sih kita menghadapi new normal? Ya, meskipun memang makanan bukan sepenuhnya sebagai penangkal infeksi virus, tetapi dengan gizi yang baik, pasti akan sistem kekebalan kita akan lebih kuat, sehingga akan memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh kita. Jadi kita harus fokus pada konsumsi makanan yang memang harus bergizi seimbang dan perilaku hidup sehat akan dapat membantu dan melindungi dari berbagai penyakit. Nah, ini dia lindungi keluarga dari penularan virus COVID-19. Ini flyer dari Kemenkes ya. Di situ ada gambar gizi seimbang. Kemudian juga tidak lupa dengan cuci tangan dengan sabun, rutin berolahraga, dan juga makan makanan yang seimbang. Saja. Lanjut, untuk kebutuhan energi dan gizi. Nah, ini adalah tumpeng gizi seimbang. Nah, untuk di tumpeng gizi seimbang itu ada 4 pilar. Yang di pilar pertama, yang di lapisan pertamanya itu adalah makanan pokok. Makanan pokok itu sebagai sumber tenaga yang kita tahu ya. Kita bisa memilih salah satu misalnya nasi, nggak mesti harus nasi, bisa menggunakan bahan penukar lain seperti jagung, singkong, talas, kentang yang memang mengandung karbohidrat. Untuk di lapis kedua yang di atasnya yaitu adalah berisi dari sebagian sayuran dan sebagian buah-buahan. Nah, khusus pada lapis ini, zat gizinya itu memang mengandung vitamin dan mineral. Jadi, memang disarankan untuk mengkonsumsi paling tidak ya 5 jenis setiap hari. Kemudian, di lapis paling atasnya lagi itu ada protein. Sumber protein hewani maupun nabati. Protein hewani itu ya terdiri dari ikan, daging, kemudian olahan daging lainnya, kemudian juga ada protein nabati seperti tahu tempe dan olahan lainnya. Nah, yang paling kerucut di atas yaitu berisi gula, garam, dan minyak.
dengan takaran perharinya, gula itu terdiri dari 4 sendok makan, garam 1 sendok makan, minyak sebanyak 5 sendok makan. Nah, kebutuhan energi dan gizi ini mengikuti angka kecukupan gizi yang dianjurkan atau AKG ya. Untuk yang kedua, kita juga memperhatikan pedoman gizi seimbang. Dan yang ketiga, memperhatikan kelompok umur dan kondisi khusus. Artinya, tidak semua umur disamaratakan kebutuhan gizinya. Jadi, berbagai kelompok umur maupun kondisi khusus seperti ada penyakit penyerta atau dia difabel atau yang lain itu memerlukan kebutuhan gizinya masing-masing. Next, ini ada 10 10 pedoman gizi seimbang. Yang pertama, yaitu biasakan konsumsi aneka ragam makanan pokok, karena apa? Tidak ada satupun jenis bahan makanan yang memiliki zat gizi yang lengkap. Artinya kita memerlukan semua, bahan makanan, termasuk itu sayuran, dari sayuran dan buah-buahan yang, dari mulai warnanya merah sampai ke orange, ungu, ataupun yang lain. Nah, yang kedua itu biasakan sarapan pagi. Sarapan pagi yang baik itu adalah sebelum jam 9 pagi. Kemudian batasi konsumsi panganan manis, dan berlemak. Yang keempat, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Nah, untuk minum air putih itu, disarankan 8 gelas per hari. Kemudian lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Aktivitas fisik ini, bisa aja kalau selama kita pandemi gini kan, untuk sebisa mungkin dilakukan di dalam rumah ya. Jadi kita bisa melakukan, menyapu rumah, mengepel, membersihkan kebun, kemudian pokoknya aktivitas yang memang bisa dikerjakan di rumah itu bisa termasuk aktivitas fisik. Kemudian banyak makan buah dan sayur. Nah, ini penting nih. Kemudian juga biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Biasanya ini dari protein tinggi itu bisa didapat kita dari daging merah, ataupun telur, unggas, kemudian juga tahu tempe. Tetapi diperhatikan lagi untuk menggunakan protein tinggi harus hati-hati kalau kita konsumsi dengan daging merah, karena daging merah juga mengandung, kolesterol yang tinggi. Jadi, lebih baik kita menggunakan eee, protein yang, tidak berasal dari, daging merah, contohnya bisa telur ataupun, unggas ya, daging putih ya, lebih baik kayak gitu. Kemudian biasakan membaca label pada kemasan makanan, pada kemasan pangan. Nah, ini sangat penting karena sebelum kita membeli, kita wajib ya harus dibiasain dari sekarang membaca label untuk melihat kandungan gizi itu, apakah ini kandungan gulanya, banyak nggak, terus, kandungan garamnya seperti apa. Jadi kita tahu ya, untuk kita konsumsi, kita tahu, eee, asupan gizi yang seperti apa yang kita mau, jadi kita harus membaca labelnya terlebih dahulu. Kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan yang terakhir syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Lanjut. Nah, ini dari, sumbernya dari WHO ya, eee, nutrition advice for adults during the COVID-19 outbreak. Jadi ini, saran cukupan gizi untuk, orang dewasa selama pandemi. Nah, yang pertama itu ada eat fresh and unprocessed food every day. Jadi makanlah makanan segar dan tidak diolah setiap hari. Artinya kita bisa makan buah-buahan atau sayuran, kacang-kacangan maupun makanan lainnya dalam bentuk yang segar. Nah, setiap harinya kita memang wajib ya kita konsumsi 2 cangkir, minimal 2 cangkir buah atau setara 4 porsi. Kemudian 2,5 cangkir sayuran atau setara dengan 5 porsi, kemudian 160 gram daging, bisa daging merah ataupun daging unggas ya. Untuk camilannya kita bisa pilih sayuran mentah dan buah-buahan yang segar daripada makanan yang tinggi gula, lemak, atau garam maupun buah-buahan kaleng ya, lebih bagus kita konsumsinya buah-buahan yang segar. Nah, kita juga jangan terlalu sering memasak terlalu matang sayuran dan buah-buahan karena memang hal ini tuh dapat menyebabkan hilangnya vitamin yang penting.
saat menggunakan sayuran dan buah-buahan kaleng ataupun kering, kita, pilih ya varietas tanpa garam dan gula tambahan. Oke, yang kedua itu drink enough water every day. Jadi kita minumlah air yang cukup setiap hari, karena air itu memang sangat penting ya bagi kehidupan. Nah, ini juga air juga bisa mengangkut nutrisi dan senyawa dalam darah, bisa mengatur suhu tubuh juga. Jadi kita minimal itu minum 8 sampai 10 gelas air setiap harinya. Oke, untuk yang, eat moderate amount of fat and oil itu makan lemak dan minyak dalam jumlah yang sedang. Artinya sedang itu ya tidak terlalu lebih, tidak terlalu rendah. Jadi konsumsi lemak tak jenuh ya lebih bagus seperti di dalam ikan, alpukat, kacang-kacangan, minyak zaitun, dan minyak jagung daripada kita, memilih lemak jenuh yang ditemukan misalnya dalam daging berlemak, mentega, minyak kelapa, krim, maupun keju. Kemudian juga kita, memilih daging putih lebih baik ya, misalnya di dalam unggas atau daging ayam dan ikan yang umumnya memang dia rendah lemak daripada daging merah. Kita hindari daging olahan karena mereka itu tinggi lemak dan garam. Jika memang memungkinkan, kita juga milih susu dan produk susu itu versinya yang rendah lemak ya. Kemudian, hindari juga lemak trans yang diproduksi secara industri nih, karena ini sering kita temukan di makanan olahan atau makanan cepat saji, makanan ringan, kemudian makanan ini yang digoreng, yang yang frozen gitu ya, kemudian, yang banyak mengandung menggunakan margarin atau yang lainnya. Oke, yang selanjutnya ada eat less salt and sugar. Makan lebih sedikit garam dan gula. Jadi saat memasak dan menyiapkan makanan, kita batasin jumlah garam dan, bumbu sodium yang tinggi. Misalnya penggunaan kecap asin ataupun kecap ikan ya. Kita batasin asupan garam, setara itu 1 sendok teh sehari dan gunakan garam yang beriodium. Jangan gunakan garam yang, selain yodium ya. Tapi untuk hati-hati juga untuk penderita hipertensi nih. Nah, ini kan untuk, kondisi yang sehat yang tanpa ada, penyakit penyerta. Nah, untuk hipertensi sendiri gunakan garam yang low sodium. Kita juga minuman, ringan atau soda atau minuman lain yang tinggi gula. Misalnya kayak jus buah atau konsentrat dari sirup atau susu yang beraroma rasa ini, rasa itu, dan minuman yogurt juga ada beberapa yang menggunakan gula yang, lumayan banyak. Jadi kita lebih pilih buah-buahan segar daripada cemilan manis juga seperti kue ataupun coklat. Selanjutnya, avoiding eating out. Jadi kita hindari makan di luar. Makan di rumah itu untuk mengurangi tingkat kontak kita dengan orang lain dan menurunkan juga peluang kita terkena COVID-19. Nah, untuk masa pandemi seperti ini kita mengusahakan, untuk, menyediakan makanan itu lebih baik dari rumah. Kita memasak makanan di rumah ya. Sebaiknya juga kita jaga jarak. Kalau misalnya emang, udah nggak untuk anak kos gini ya, kadang bingung mau masak gimana, ya oke kita sebaiknya menjaga jarak setidaknya 1 meter, antara kalian dengan siapa saja misalnya yang batuk atau yang bersin ya. Ya itu mungkin, bisa menjadi solusi tapi tetap, tidak tidak apa ya, tidak tetap yang penting, yang tetap tidak bisa menjamin kita makan di luar itu lebih sehat daripada kita bisa masak, sendiri di rumah. Karena kita tahu makanan yang kita olah di rumah itu, kita tahu tambahannya seperti apa. Oke, lanjutnya ada counseling and psikologi support. Jadi dukungan konseling dan psikososial ya. Sementara untuk nutrisi dan hidrasi yang tepat itu kan meningkatkan kesehatan dan kekebalan tubuh ya. Jadi orang yang hidup dengan penyakit kronis yang telah dicurigai atau terkonfirmasi COVID-19 mungkin memerlukan dukungan juga dengan kesehatan mental dan diet mereka yang dengan notabene dietnya itu sudah adanya kolaborasi antara ahli gizi dan dokter ya, untuk memastikan kesehatannya itu tetap baik. Jadi kita mencari konseling dan dukungan psikososial dari para profesional, perawatan kesehatan yang terlatih secara tepat
dan hindarin berita-berita hoax ya. Selama COVID-19 ini juga kan banyak yang menebarkan berita-berita tentang kesehatan, contohnya juga banyak ya yang hoax seperti itu. Lanjut, nah ini dia kecukupan energi dan gizi mulai usia 4-80 tahun. Kita lihat di sini dari karbohidrat. Karbohidrat di sini 80-70% ya, tetapi untuk penderita DM dia ada batasnya, ada lain sendiri itu persentasenya 45-65%. Jadi kalau di total rata-ratanya itu dari energi perempuan ya, untuk energi perempuan itu 1.400 sampai 2.250 kalori, laki-laki 1.400 sampai 2.650 kalori. Lanjut untuk protein 10 sampai 15%. Nah, di sini proteinnya kalau dalam sehari ya itu bisa 25 sampai 75 gram. Tapi beda sendiri untuk DM ya, 10-20%. Nah, untuk lemak 20-25%. Lemaknya itu sekitar bisa jadi 45-85 gram. Kemudian air 1.450-2.500 ml. Nah, untuk vitaminnya itu serat ya, yang diperlukan dari vitamin itu bisa diperlukan dari sayuran dan buah, 20-27 gram. Vitaminnya itu ada A, C, E, D, kemudian ada mineral juga, seng, natrium, kalsium, selenium, sama zinc ya. Lanjut. Nah, ini dia isi piringku sekali makan. Nah, ini contoh isi piring. Kita lihat di situ ada empat bagian. Ada sisi kanan dan sisi kiri. Nah, di sisi kiri dulu, 1/3-nya itu terdiri dari lauk pauk. Lauk pauknya itu bisa kita dapat dari protein hewani, seperti yang tadi daging unggas, ikan, ayam, daging merah. Kalau bisa daging merahnya yang tanpa kulit, tanpa lemak ya. Daging ayamnya tanpa kulit, karena kita harus memang batasin asupan lemak. Kemudian di 3/4-nya itu ada makanan pokok. Makanan pokoknya itu dari karbohidrat, nasi, kentang, jagung, dan lainnya. Dan sebelah kanan itu ada buah-buahan 1/3, itu porsinya sama ya kayak lauk pauk. Nah, ini porsinya sama kayak lauk pauk, buah-buahan. Buah-buahan itu bisa kita konsumsi 1/3-nya dari sama ya kayak lauk pauk. Jadi seluruh buah-buahan harus di ini ya, mulai dari warna merah, warna kuning, warna hijau, seperti itu. Dan juga ada sayuran, di sini bagian 2/4-nya setara sama kayak ukurannya kayak makanan pokok. Jadi sebanyak apa nasinya di dalam piring itu, sebanyak itu juga sayurannya. Jadi sebanyak apa lauk pauknya itu, ya sebanyak itu juga porsi untuk buah-buahannya. Jadi seimbang. Nah, ini contoh makan siangnya, lebih kurang 700 kalori. Oke, lanjut aja ya. Oke, jaga gizi makananku dan jaga gaya hidupku. Yang pertama, konsumsi makanan bergizi seimbang. Yang tadi udah saya jelaskan sesuai dengan isi piringku. Yang kedua, kita batasi pemakaian gula, garam, dan lemak. Kenapa? Kita membatasi pemakaian gula karena apa? Jika memang kita konsumsi gula yang berlebih, memang jika seseorang itu mengkonsumsi gula yang berlebih, maka bisa menurunkan kemampuan sel darah putih ya. Jadi kita membatasi pemakaian gula untuk karena memang konsumsi gula yang berlebih itu dapat menurunkan kekebalan tubuh. Kemudian juga kita batasi garam dan batasi lemak. Yang ketiga itu ada konsumsi suplemen multivitamin jika diperlukan. Nah, jika diperlukan ini, apalagi saat masa pandemi ini ya, terlalu banyak orang yang beranggapan panic buying juga untuk membeli vitamin C berlebih. Padahal kalau kita kondisinya sehat, ya cukup dari makanan itu aja, seperti itu. Cukup dari makanan bergizi seimbang. Jika memang diperlukan misalnya
konsumsi suplemen ini jika seseorang itu, mengalami demam atau ada penyakit penyerta, nah itu memerlukan suplemen. Tetapi itu pun harus berdasarkan resep dokter, tidak boleh kita, berasumsi sendiri, membeli ini, membeli itu, membeli vitamin C dengan takaran yang lumayan ini ya, dan vitamin E juga yang takarannya lebih dari yang dianjurkan. Nah itu, jadi memang harus dikontrol dan harus, berdasarkan, saran dokter juga. Kemudian kita hindari rokok dan minuman beralkohol. Ini memang, kita tahu hindari rokok dan minuman beralkohol, ya pasti bakal menurunkan imunitas kita juga. Kemudian kita istirahat teratur dan tidur yang cukup, rileks dan kendalikan emosi, serta aktivitas fisik. Aktivitas fisik bisa kita mulai dengan 3 sampai 5 kali satu minggu ya, dalam, satu kalinya itu bisa 15 sampai 30 menit. Oke, lanjut. 5 keamanan pangan. Nah, kita juga memerlukan, paham ya tentang bagaimana sih kita mengolah makanan agar itu aman. Nah, yang pertama di sini cuci bersih tangan dengan sabun di air mengalir. Kita juga cuci bahan makanan yang akan kita olah. Kita pisahkan penyimpanan serta kita bedakan pisau dari talenan untuk bahan makanan mentah dan makanan yang matang. Jadi membedakan ini pisau untuk, bahan makanan yang basah ataupun ini bahan makanan yang mentah, seperti itu. Kemudian kita juga memasak dengan benar dan matang, terutama memang bahan makanan protein hewani itu memang harus benar-benar matang ya. Kemudian simpan makanan matang pada suhu yang tepat dan aman, kemudian gunakan air dan bahan baku yang aman. Nah, ini cukupi asupan sayur dan buah untuk cegah tertular COVID-19. Ya, perbanyak konsumsi buah seperti tidak seperti ini saja ya, pisang, jeruk, alpukat, nanas, apel, pepaya, manggis, semua jenis buah-buahan harus kita konsumsi. Dalam arti memang, tidak ada alergi ya, kadang kan ada orang yang alergi terhadap buah ini, buah itu, yaitu kembali lagi ke kita, untuk bisa mengkonsumsinya yang seperti apa. Kemudian juga kita mengkonsumsi sayuran yang kaya serat, dapat mencegah kekebalan tubuh kita, ya sayuran berwarna hijau, terong, toge, dan singkong, dan lainnya. Ya kita juga jangan lupa nih, karena apa? Sayuran dan buah itu antioksidan, kaya akan antioksidan untuk melawan radikal bebas, untuk melawan kita dari berbagai bakteri dan virus yang akan menyerang. Vitamin juga agar fungsi tubuh berfungsi dan terjaga, kemudian mineral juga agar kinerja tubuh dan organ juga terjaga dengan baik. Kita tingkatkan daya tahan tubuh, lindungi keluarga dari COVID-19. Baik, kita cukup istirahat atau cukup tidur, karena penjelasan nanti setelah ada slide ini. Kemudian olahraga terpapar sinar matahari. Nah, untuk olahraga sendiri udah saya kasih tahu tadi, minimal 3 sampai 5 kali satu minggu, dan satu kalinya itu bisa, durasinya 15 sampai 30 menit. Dan untuk memaparkan sinar matahari, nah untuk sinar matahari di sini, bukan untuk membunuh virus ya. Kita berjemur atau berjemur itu bukan untuk membunuh virus, tetapi berjemur itu untuk meningkatkan, kualitas vitamin D kita dan bisa menjadi, rileks ya, meningkatkan rileks dalam tubuh. Kemudian perbanyak buah dan sayur, pola hidup bersih dan sehat, dan jaga jaga jarak fisik dari orang lain. Nah, perlu diketahui, tidur cukup menjaga sistem kekebalan tubuh. Tidur itu membantu sel T untuk melakukan fungsinya. Sel T itu adalah kelompok sel darah putih yang berperan pada kekebalan tubuh sebagai antibodi, dan sel T bekerja menyerang virus. Jadi, jika kita kurang tidur, sel T itu akan berkurang dan tidak kuat melawan virus. Jadi, kita harus tidur yang cukup, 7 sampai dengan 9 jam per hari. Tingkatkan daya tahan tubuh kita melalui vitamin A, C, E, zinc, dan selenium. Kita lihat lanjut di slide-nya ya. Nah, ini dia. Oke. Seperti yang kita tahu, vitamin A ya berperan dalam mengatur sistem kekebalan tubuh.
Kemudian juga memberikan perlindungan terhadap infeksi dengan cara menjaga permukaan kulit. Nah, di vitamin A ini terdapat di wortel, kuning telur, ubi jalar, daun singkong, brokoli, bayam, atau dari bahan makanan yang diperkaya dengan vitamin A seperti susu dan sereal juga. Gitu. Lanjut. Untuk vitamin C sendiri itu melindungi tubuh dari infeksi dengan cara merangsang pembentukan antibodi dan kekebalan tubuh. Nah, makanan yang banyak mengandung vitamin C ini seperti pepaya, jambu biji, kemudian jeruk, stroberi, tomat, dan kiwi. Untuk vitamin E, dia berfungsi sebagai antioksidan dan tugasnya menetralkan radikal bebas ya. Jadi kita konsumsi vitamin E bisa dari makanan seperti sayuran hijau, minyak sayur, kacang hijau, dan kacang-kacangan itu kaya akan vitamin C. Nah, untuk zinc atau seng itu dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar bekerja dengan baik dan membantu penyembuhan luka. Nah, zinc ini didapatkan dari bahan makanan seperti daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, makanan laut atau seafood, hati ayam, bagus banget ya hati ayam. Kemudian untuk ada telur, keju, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Kemudian ada vitamin B6, folat, selenium, dan zat besi. Nah, tubuh memang membutuhkan zat besi ya untuk pertumbuhan sel kekebalan tubuh. Nah, kita dapatkan dari mana? Dari daging, ayam, ikan, dan telur. Vitamin B6 juga didapatkan dari sereal, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau, kemudian biji-bijian, seperti itu. Dan juga kita untuk memasak juga ya, kita wajib menggunakan bawang putih, tomat, seperti itu dalam kondisi selama pandemi ini, karena memang untuk menangkal radikal bebas. Selama pandemi ini kita usahakan memasak makanan di rumah ya. Masak makanan buatan rumah itu memang lebih sehat dan lebih bergizi daripada makanan yang mengandung kalori dari luar rumah, karena memang pasti kita yang memasaknya tahu persis ya apa yang kita tambahkan. Nah, jadi memang kita harus makanan rumahan itu selama wabah ini dan seterusnya memang adalah pilihan terbaik ya. Jadikan itu menyenangkan untuk keluarga sehingga kita juga makan makanan yang sehat, bergizi, dan yang kaya akan buah, sayuran, lauk pauk yang terjamin mutunya seperti itu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Putri buat penyampaian materinya ya. Terima kasih untuk Putri atas penyampaian materinya. Kita review dikit dulu nih tadi materi yang disampaikan sama Putri. Tadi tuh udah dibahas banyak banget ya, di mana tips-tipsnya juga ini nggak berguna selama pandemi doang, teman-teman. Tapi juga seterusnya, walaupun nanti pandeminya insya Allah udah selesai, tips ini juga tetap berguna kok. Nah, tadi tuh sempat dibahas mulai dari tips memenuhi kebutuhan gizi yang pasti juga berguna banget nih buat teman-teman. Mungkin yang mau diet ya, Kak. Gimana nih? Bisa buat diet juga nggak nih tips-tipsnya? Oh, kalau misalnya buat dia tuh ada lagi dong. Itu kan cuma Ada buat lagi. untuk pemenuhan gizinya setiap hari. Oke, jadi mungkin karena tadi ada pengurangan gula, garam, segala macam, jadi itu bukan diet ya teman-teman, itu emang suatu keharusan buat Mm-mm. tingkatin imun kita ya, Kak. Ya. Nah, tadi juga dibahas kita harus konsumsi makanan bergizi, batasi gula dan garam, jangan lupa minum suplemen, terus kurangi rokok dan juga minum alkohol, istirahat yang cukup, rileks dan kendalikan emosi, serta aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik yang tadi dibahas itu yang pertama ada nyapu, ngepel, dan aktivitas fisik lainnya. Ini buat teman-teman yang WFH pasti bisa relate banget ya, karena WFH mungkin intensitas kegiatannya berkurang, yang setiap pagi nih, khususnya warga Jabodetabek, mungkin setiap pagi udah ngejar-ngejar kereta. Ini karena masa pandemi ini jadi di rumah aja, jadi aktivitas fisiknya berkurang, bisa mulai dari hal-hal kecil yang kayak tadi. Terus juga konsumsi buah, sayur, dan juga protein tinggi, dan bisa dicoba untuk mulai membiasakan membaca label pada kemasan makanan. Tuh.
Nah, sebelum ke sesi tanya jawab nih, Kak, aku punya pertanyaan dulu nih buat Kak Putri. Nah, jadi geng Mhm. Kak Putri ini asalnya dari Medan ya, Kak? Iya, Punya. Nah, sekarang stay-nya di Lampung. di Nah, Bandar ini berarti Lampung. di Bandar Lampung berarti ngekos atau gimana, Kak? Ngekos aku di sini. Di Bandar Lampung aku ngekos. Nggak ada sama Hmm. sekali saudara di sini. Jadi mungkin teman-teman yang ada di Bandar Lampung bisa berteman sama Kak Bisa, Putri ya, mumpung iya, sendirian di Lampung. Nah, bisa. kalau Kak Putri sendiri nih sebagai anak kos, tipsnya gimana sih buat menghadapi pandemi ini, terutama berkaitan dengan gizi? Apalagi tadi kan dibahas tentang masak makanan di rumah ya. Kalau Kak Putri Mhm. gimana? Apa memasak juga kah di kosan atau gimana nih? Ya, terima kasih dari untuk selama ini sih sebelum dan adanya, pandemi ini ya, emang udah membiasakan diri ya untuk menyediakan makanan sendiri, mengurangi makanan dari luar, seperti itu. Jadi memang sebelum adanya pandemi ini pun, biasanya aku dan teman-teman juga masak untuk kebutuhan sehari-hari, seperti itu. Memilih, bahan makanan yang di pasar, yang segar, ya apa namanya, bisa memilih ya, memilih, asupan yang seperti apa yang kita mau sebenarnya. Jadi kalau kita beli di luar kan, kita nggak bisa menjamin ya itu, hygiene sanitasinya bagaimana, apakah kandungannya itu gimana, mutu makanan itu seperti apa, kita nggak bisa menjamin. Jadi memang lebih baik kita, makan, masakan di rumah, gitu sih. Ya, jadi masak sendiri nih ya di Iya, kosan. Mungkin teman-teman juga bisa mulai dicoba, teman-teman yang ngekos mulai biasain untuk masak makanan sendiri, karena seperti yang tadi dibahas, lebih terjamin juga kebersihan dan juga kandungan gizinya itu kita tahu, karena kita sendiri yang ngolah. Tuh. Oke, next kita langsung aja ke sesi tanya jawab. Jadi pertanyaannya ini kami ambil dari pertanyaan teman-teman yang udah ngisi ke Google Form. Kita saring beberapa pertanyaan. Langsung aja yang pertama ya, Kak. Yang pertama, iya. apa benar Satu-satu dengan aja ya, Dar? oh, satu-satu jawab ya? Satu-satu langsung jawab. Oke. Apa benar nih dengan kondisi seperti ini, terbatasnya untuk keluar membeli atau mendapat bahan makanan pokok yang sehat dan bergizi, dengan adanya keterbatasan tersebut, gimana sih Kak cara memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan, biar masing-masing orang tuh tetap terjaga gitu imunnya, walaupun tadi ya terbatas akses untuk keluar dan juga membeli makanan. Oke, selama adanya pandemi ini kan memang bukan hanya keterbatasan ya, karena juga, orang itu udah, apa ya, panic buying juga, jadi mengakibatkan beberapa bahan makanan pokok kadang ada yang mahal harganya, seperti itu. Jadi mulai dari sendiri, untuk kesadaran kita sendiri, kita udah harus bisa tuh buat rencana nih, apa yang harus kita butuhkan. Jadi, kita nggak perlulah membeli bahan makanan sampai yang berlebihan, karena kita juga harus memikirkan apa namanya, ketersediaan pangan itu untuk, orang lain, seperti itu. Jadi, banyak ya kasus seperti ini ya. Jadi karena memang perilaku ini juga kan, banyak memiliki konsekuensi yang negatif ya untuk, kehidupan kita juga gitu kan. Kayak ada kenaikan harga yang tadi aku bilang, kemudian, konsumsi makanannya juga yang berlebihan, seperti itu. Dan jadi mengalami, distribusi produk juga yang nggak merata jadinya. Jadi memang karena itu kita harus mempertimbangkan, eee, kebutuhan dari diri kita sendiri. Jadi serta juga kita harus mempertimbangkan juga kebutuhan orang lain. Jadi jangan ego gitu ya, jangan kita bawa ego kita, kita memborong semua makanan, bahan makanan, salah satu bahan makanan untuk kita, kita konsumsi sendiri, seperti itu. Jadi kita mungkin memang merasa perlu untuk, membeli makanan dalam jumlah, apa namanya, besar, tetapi kita pastikan juga untuk mempertimbangkan dan kita apakah ada manfaatnya gitu. Jadi kita memang harus memanfaatkan apa yang udah ada di dapur, udah ada di rumah, kita manfaatkan dulu sebisanya, seperti itu. Jadi itu tadi, jadi kita pilih memang, Mem mem membelanjakannya itu tidak penuh dengan ego ya, seperti itu. Jadi untuk kebutuhan gizi sendiri itu, ya seperti biasa sih, karena kan memang untuk selama pandemi ini kan,
nggak ada bedanya untuk dari kebutuhan gizi kita sehari-hari. Cuman karena memang karena ada pandemi ini mengakibatkan orang itu, panic buying, jadi ya itu tadi, jadi ada keterbatasan akses juga, keterbatasan distribusi produk itu juga nggak merata. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan setelah ini juga nggak ada yang ngalamin panic buying lagi karena ya pangan lokal juga kita masih banyak gitu, nggak cuman makanan itu doang loh, kita masih punya nih bahan penukar lainnya selain itu, misalnya seperti itu. Oke, jadi poin pentingnya penuhi gizi untuk diri sendiri, tapi ingat Ya, jangan egois nih, teman-teman. Nah, terus makanya perlu juga ya Kak mengedukasi masyarakat bahwa masih banyak loh pilihan bahan-bahan lainnya mhm, sebagai pengganti bahan-bahan yang biasa mungkin kita makan atau kita temuin itu iya. aja. Oke, next nih Kak, kadar gizi seperti apa sih sebenarnya untuk lansia agar bisa mencegah tertular dari COVID-19? Oke, kadar gizi yang seperti apa? Sebelum ke kadar gizi, mungkin lansia juga harus memperhatikan kesehatan dirinya sendiri ya. Perilaku hidup bersih dan sehatnya seperti apa, sudah dilakukan dengan baik atau belum. Kemudian juga lansia juga harus meminimalkan resiko terpapar virus corona, misalnya seperti apa namanya, yang mengasuh lansia ini. Jadi sebelum mengasuhnya atau sebelum, kontak dengan lansia, kita juga harus, menjaga diri kita, membersihkan diri kita terlebih dahulu sebelum kita kontak dengan lansia. Karena memang lansia ini, rentan ya untuk terpapar, karena kan metabolisme tubuhnya tidak seperti sama orang yang sehat, yang dewasa, yang masih muda, seperti itu. Kemudian lanjut dijaga asupan gizi juga. Nah, untuk asupan gizinya ya seperti biasa, seperti pada umumnya kita memerlukan protein, kita memerlukan karbohidrat, lemak yang baik. Untuk lemak itu kita usahakan lemak yang tidak jenuh ya, yang seperti aku bilang tadi, ada di ikan, alpukat, kemudian, kacang-kacangan, seperti ada juga dari, telur atau dari pokoknya lemak yang tak jenuh, tetapi dengan, kondisi lansia ini tidak memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, jantung, dan, liver ya, seperti itu. Kemudian juga memilih karbohidrat kompleks, eee, memilih sumber pangan yang memiliki kandungan serat yang tinggi, tetapi untuk serat yang tinggi juga hati-hati untuk lansia yang, punya penyakit asam urat ya, karena juga kan kalau penyakit asam urat juga kan harus mengurangi, sayuran hijau ya. Jadi mungkin lansianya juga bisa ada tuh penukar lainnya seperti wortel, labu siam. Jadi bukan berarti penyakit asam urat itu tidak boleh mengkonsumsi buah-buahan atau sayuran. Kemudian juga kita meningkatkan rempah-rempah. Nah, ini penting banget nih karena rempah-rempah itu setiap kita mengolah masakan, kita, tambahkanlah sedikit rempah-rempah karena apa? Untuk mendapatkan berbagai zat fitokimia untuk mencegah berbagai inflamasi dalam tubuh. Nah, kita juga, cara pengolahan masakan sih lebih utama ya untuk lansia ini. Jadi untuk pengolahan sayuran itu diusahakan dan caranya itu dengan cara dikuah bening atau menggunakan santan encer. Jadi untuk penggunaan santan yang kental atau, eee, makanan yang dimasak berhari-hari seperti rendang, nah itu harus dikurangin. Seperti itu. Jadi, kemudian juga harus batasi berpergian selama pandemi ini, tetap juga terapkan physical distancing, itu sih. Oke. Nah, selanjutnya, oh ya, informasi dulu untuk teman-teman. Jadi ini tanya jawab yang pertanyaannya kami ajukan sekarang itu merupakan beberapa pertanyaan yang udah dikumpulkan dari Google Docs yang udah teman-teman isi sebelumnya. Nah, setelah ini kita juga bakal ada sesi live tanya jawab lagi via Instagram. Jadi untuk teman-teman mohon diperhatikan pertanyaannya agar tidak ada pertanyaan yang berulang nanti di Instagram ya. Begitu kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih, Kak. Sebenarnya Baik. apa sih pengaruh gula terhadap pasien COVID-19?
Atau kenapa sebisanya masyarakat ngurangin konsumsi gula nih dalam masa pandemi COVID ini, terlepas dari penyakit diabetes? Oke, jadi, yang seperti aku udah sempat paparkan tadi, memang, untuk seseorang itu jika dia konsumsi gula yang berlebih, nah itu bisa menurunkan memang kemampuan sel, darah putih untuk membunuh bakteri atau, virus yang jahat dalam tubuh. Jadi sistem kekebalan itu pasti akan menurun. Nah, saat sel darah putih nanti terpapar gula dengan tingkat yang tinggi, dalam aliran darah, jadi, kemampuan sel darah putih itu juga untuk menghancurkan bakterinya itu juga akan menurun, dan pasti akan melemahkan sistem pertahanan tubuh kita juga terhadap semua virus atau infeksi, seperti itu. Jadi Oke, jadi pentingnya untuk emang batasi gula seperti itu. Jadi bukan mhm karena terlepas dari DM aja ya, jadi memang mhm. pentingnya dari saat ini nggak cuma untuk pandemi aja sih, memang untuk kebiasaan kita juga harus kurangin, gula yang berlebihan pastinya. Karena kan Mhm, untuk iya saran konsumsi gula itu kan, 4 sendok makan ya satu hari. Itu terdapatnya iya, bisa dari masakan, dari minuman, mhm, seperti itu. oke. Nah, yang keempat, apakah cukup hanya dengan memperbanyak makan dan sayur dan juga buah dapat memenuhi gizi selama pandemi? Baik, eee konsumsi sayur dan buah apakah cukup? Nah, kita kan tadi udah tahu ya teorinya. Konsumsi sayur dan buah itu untuk, eee, apa ya, untuk kita sebagai apa, seperti itu. Nah, konsumsi sayur dan buah itu kan hanya untuk mencukupin vitamin dan mineral. Untuk bagaimana kita mencukupi, protein kita, karbohidrat kita, serat Mhm, kita, kemudian air. Nah, itu perlu. Itu adalah satu kesatuan yang kompleks. Jadi nggak bisa kita hanya makan sayur dan buah saat ini. Jadi ya harus yang kompleks yang tadi aku bilang, gizi seimbang. Ada juga isi piringku, di situ ada lauk, mhm, di situ lauknya setara ukurannya sama buah-buahan, makanan pokoknya setara dengan sayuran porsinya, ukurannya seperti itu. Jadi tidak bisa di saat ini kita hanya mengkonsumsi buah dan sayuran aja, karena buah dan sayur itu hanya untuk, eee, mencukupin vitamin dan mineral kita, sementara kita juga memerlukan protein, kita juga memerlukan karbohidrat, kita juga memerlukan air, seperti itu. oke, berarti udah jelas ya ternyata emang nggak cuma sayur dan buah nih, Kak, ya. Iya, Heeh. Yang kelima, gimana di masa pandemi ini selain mengkonsumsi vitamin kan harus juga diimbangi dengan asupan gizi yang cukup. Nah, gimana nih Kak, mhm, jika kita emang harus terpaksa masih membeli makanan di pedagang-pedagang tuh, gimana mhm. sih menurut Kak Putri, apakah cukup aman atau justru berpotensi buruk atau mungkin ada tips-tipsnya nih Kak? Oke, mungkin tipsnya kalau untuk memilih, makanan dari luar, kita melihat ya kondisi dari pedagangnya. Apakah pedagangnya bersih, rambutnya tidak terurai panjang, kukunya bersih, tidak kotor, penampilannya rapi, ya seperti itu. Dagangannya, tempatnya bersih, tidak ada laler, jauh dari jangkauan sampah, seperti itu. Jadi kita bisa melihat untuk membeli kan kita harus melihat dulu ya pedagangnya itu hygiene sanitasinya bagaimana. Kalau misalnya dia sudah menjaga hygiene sanitasinya seperti itu, otomatis dia juga udah menerapkan apa itu perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, tapi memang tidak menjamin sih untuk makanan di luar itu dikatakan, baik, karena memang untuk saat ini diusahakan banget ya sangat diusahakan untuk masaklah makanan di rumah, seperti itu. Jadi kalau untuk anak kos yang memang nggak ada dapurnya, ya kita bisa lihat ada, yang jual catering kah, jadi catering-nya kita udah tahu nih, oh ternyata catering ini bersih, seperti itu. Jadi mungkin tipsnya seperti itu. Nah, oke. Ini juga jadi menarik nih, Kak, karena mungkin biasanya sebelum adanya si COVID-19 ini kita mungkin jarang banget memperhatikan kebersihan pedagang, ya nggak sih? Apalagi yang sering Bener, makan nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, maksudnya makan makanan di iya, pinggir jalan kan kita nggak merhatiin ya selama itu enak ya
dan kata fine-fine aman-aman aja aja itu oke. gitu. Iya, Dan aku pun juga mulai semenjak Covid ini ngerasa banget jadi lebih merhatiin kebersihan si penjualnya kan, bener. karena untuk kebaikan kita sendiri juga. Itu sih Oke, mungkin positifly-nya ya. Selama pandemi ini ya mhm, jauh kita lebih memperhatikan kebersihan diri, kebersihan makanan. Jadi ya apapun yang kita konsumsi selama pandemi ini alhamdulillahnya berkualitas kan seperti itu. Jadi ya jangan sampai setelah pandemi berakhir kita jadinya juga ya udah gitu, makan-makan aja gitu di luar, nggak memperhatikan lagi, jangan seperti itu. mhm, makan-makan aja, terus, Iya. cuci tangan pakai embun dari es teh, nah itu juga tuh, ini sering banget nih teman-teman. Terus mungkin bisa dicoba tuh tipsnya buat teman-teman anak kos yang nggak bisa masak di kosannya, mungkin bisa dicoba catering ya, Kak. Iya, catering ya, mungkin catering-nya kan juga kita tanya ya sama teman-teman selingkungan kita, di sini ada catering apa enggak, siapa yang bisa, ya kita kan ya itulah adanya komunikasi ya terhadap lingkungan sosial kita di saat kayak gini kan nggak mungkin lah orang-orang juga, tidak apa ya, nggak ngasih info seperti itu. Ya kadang kan ada, ya udah gini saya, sama si itu ada catering, bersih gitu. Jadi kita bisa lihat sendiri nih, oh ternyata iya bersih. Jadi kita nggak ada apa ya, nggak ada alasan lagi untuk nggak makan yang masakan rumah gitu. Oke. Nah, next nih, Kak, gimana pertimbangan angka kecukupan gizi di masa pandemi ini? Apakah ada perbedaan nih, Kak, antara angka kebutuhan gizi orang sehat, penderita Mhm, COVID-19, dan juga penderita yang non-COVID? oke. Untuk angka kecukupan gizi sih nggak ada bedanya ya. Kalau untuk orang sehat maupun maupun dia yang non Covid, itu tetap ikutin angka kecukupan gizi, pada umumnya yang dianjurkan itu ya yang tadi aku bilang, energi yang perempuan pokoknya rata-rata 2.000 sampai 2.400 sampai 2.650 kalori. Nah, itu nggak ada bedanya. Cuman kalau untuk yang terkena Covid, nah itu dia tadi, dia memerlukan, suplemen tambahan, itu aja sih mungkin. Karena kalau orang yang sudah kena sakit ya tanpa kita buanglah, nggak usahlah memikirkan Covid. Demam aja, metabolismenya pasti kan beda ya dengan orang yang sehat. Dia pasti lebih membutuhkan suplemen tambahan juga, misalnya dari suplemen vitamin ini, vitamin itu, seperti itu. Jadi mungkin untuk angka kecukupan gizi nggak ada bedanya. Hanya saja untuk saat ini, lebih ditekankan ya itu tadi yang aku bilang, gizi seimbangnya gimana gitu. Udah cukupkah giginya? Bagaimana kita memahami arti gizi seimbang gizi seimbang dan isi piringku itu seperti apa? Nah itu, mudah-mudahan setelah ini, eee, pada ini ya, menerapkan, gitu sih. Berarti tadi bedanya cuma di suplemennya aja ya, Kak, karena memang metabolismenya lagi turun kalau Mhm, kita sakit. iya, mhm, Terus ada lagi nih, Kak, yang menarik. Saya membaca mhm, jurnal internasional mengenai vitamin D, baik dari mhm, suplemen yang biasa dipakai untuk mengurangi potensi terkena COVID-19. Nah, mhm. tapi masih berupa gagasan dari para peneliti. Nah, kalau menurut Kak Putri sendiri gimana nih, Kak? Oke. Kalau menurut saya yang jurnal tadi kalau misalnya masih berupa gagasan para peneliti, artinya kan gagasan itu kan masih bakal bisa berubah ya. Jadi ya boleh sih jadikan masukan, tapi jangan menjadikan patokan karena masih gagasan dan mungkin masih bisa, ilmu-ilmu yang lain mungkin peneliti juga selama pandemi ini juga bakal masih terus meneliti bagaimana apakah vitamin apakah yang dapat menangkal akan mengurangi penularan seperti itu. Jadi yang seperti yang kita bilang tadi, kebutuhan gizi itu tidak hanya, salah satu komponen komponen zat gizi aja, misal kayak vitamin D doang atau vitamin C doang, enggak. Itu satu kesatuan gizi yang kompleks, artinya dari karbohidrat, protein, vitamin, lemak, vitamin A, C, E, mineral, kemudian serat. Nah, itu satu kesatuan yang memang harus kita wajib penuhin setiap harinya gitu. Nggak selama pandemi ini aja, seperti itu. Oke, intinya bisa dijadikan referensi, tapi jangan dijadikan patokan ya, Kak, si Benar.
kasus vitamin D untuk mengurangi potensi COVID. Iya. Terus selanjutnya ada juga yang nanya nih, apakah jus jambu biji dapat meningkatkan imun tubuh sehingga tubuh kita bisa lebih kebal terhadap corona nih, Kak? Nah, untuk jus jambu biji ya. Nah, tadi Mhm. kan aku udah paparin tuh untuk cukupilah buah-buahan. Nah, buah-buahan itu kan nggak mesti satu buah ya. Kita wajibnya mengkonsumsi berbagai macam buah-buahan, berbagai warna, berbagai bentuk, nggak hanya dalam satu eh, enggak dalam satu bentuk makanan nih. Takutnya entar kalau udah dibilang jus jambu biji itu bisa, entar jus jambu jambu biji mahal lagi di pasaran sana, seperti itu. Jadi enggak sih. Jadi semuanya buah-buahan itu wajib kita penuhin untuk kita konsumsi setiap hari. Karena kan tadi udah aku bilang ya, untuk buah-buahan itu, eee, minimal ya 2 sampai 3 porsi satu harinya harus kita cukupin. Jadi nggak mesti dari jambu biji aja, bisa dari pepaya yang murah-murah aja nih. Pepaya yang Mhm. gampang dicari, tuh bagus banget. Kemudian, buah-buahan pangan lokal sih yang lebih kita iniin ya, kita sarankan. Karena memang, jambu biji ya itu kan, ya itu tadi aku bilang, takutnya nanti kalau dibilang jus jambu biji, entar mahal di pasaran, seperti itu. Jadi, semua Mhm. buah-buahan itu bisa. Bisa karena kan vitaminnya, mineralnya itu kan, berbeda-beda ya kan, setiap kandungan di dalam, buah-buahan itu kan punya masing-masing kandungan. Jadi, nggak satu pun buah-buahan yang punya gizinya lengkap. Jadi kita harus menyempurnakannya dengan memakan atau mengkonsumsi berbagai buah-buahan, seperti itu. Oke, nanti jadi panik buying-nya jus jambu nih ya, Kak, kalau Iya, misalnya terus entar banyak yang online shop buat jus jambu lagi ya nggak? iya, entar tukang jusnya malah ini yang bingung nih kenapa tiba-tiba beli jus jambu semua. Terus banyak juga pilihan buah lainnya kan yang bisa jadi referensi teman-teman biar nggak bosan juga buat konsumsi buahnya. Benar. Nah, next kalau tadi kita bahas vitamin D ya, Kak. Nah, Mhm. selanjutnya ada yang nanya lagi nih, apa benar vitamin C dapat mencegah penularan COVID? Vitamin C ya? Vitamin Ya, C tentang untuk vitamin C. mencegah penularan Covid. Nah, vitamin C itu kan yang sudah aku paparkan tadi ya, dia kan, eee, apa namanya, bukan hanya vitamin C aja gitu, untuk yang meningkatkan daya tahan tubuh kan kita punya vitamin A, vitamin E, kemudian ada mineral selenium, seng, zinc, kemudian ada asam folat, B6. Nah, itu semua, yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh, nggak hanya vitamin C, seperti itu. Menurutnya, kalau kita berlebihan mengkonsumsi vitamin C yang berlebih, nah itu pasti juga bakal ada efek sampingnya. Jadi, hati-hati untuk menggunakan atau mengkonsumsi, eee, suplemen vitamin ataupun vitamin-vitamin C, ataupun vitamin E yang berlebihan dengan, takarannya tidak sesuai anjuran dokter. Nah, itu hati-hati karena memang saat ini, banyak juga ya kasusnya orang membeli, vitamin C dalam jumlah berlebih untuk dikonsumsi, setiap hari. Padahal kita yang sehat ini cukup dari makanan, karena dari makanan aja kita udah mendapatin loh vitamin C itu. Misalnya kita satu hari itu ada makan cabe, cabe kan ada vitamin C-nya, kemudian tomat, kan kita, ada tomat juga. Jadi untuk makanan sehari-hari itu insya Allah udah cukup untuk, pemenuhan vitamin dan mineralnya. Jadi kecuali kecuali memang ada, eee, penyakit penyerta atau dia lagi dalam keadaan sakit atau usia lanjut. Nah, itu tetap juga perlu adanya, arahan dari dokter ya. Jadi nggak bisa sembarangan sih untuk saat ini konsumsi vitamin-vitamin seperti itu, seperti itu. Nah, ini juga tadi menarik nih, Kak, tentang kelebihan vitamin. Kira-kira bisa dijelasin nggak sih, Kak, salah satu efek dari kelebihan vitamin apa? Karena aku sendiri juga berasa pas awal-awal banget corona tuh, jadi berasa pengen minum vitamin C mulu kan, yang Mhm. sebelum-sebelumnya juga
udah sakit jarang minum apapun, ini semenjak pandemi ini jadi ya rasanya pengen minum vitamin aja terus biar kuat. Nah ternyata kan kalau kelebihan juga bahaya ya Kak, gimana tuh bahayanya? Bahaya. Ya, kalau untuk kelebihan vitamin itu sendiri, itu masing-masing dari, individualnya sendiri. Jadi, kita misalnya, kita nggak bisa samakan metabolisme kita sama orang lain itu sama, tidak. Jadi berbeda. Jadi macam-macam dari, efek sampingnya itu berbeda-beda. Ada misalnya yang dia kulitnya yang gatel lah, yang atau, kering seperti itu. Bisa bisa jadi itu efek sampingnya juga kalau kita kebanyakan minum vitamin yang tidak sesuai dengan anjuran dokter. Nah, saran sih untuk yang sehat yang tadi ya, untuk kita yang sehat ini, kita cukup konsumsi itu dari makanan sehari-hari gitu loh. Kalaupun misalnya seperti saya yang bekerja di, ranah kesehatan ya, yang sering tiap hari terpapar sama pasien, yang kita nggak tahu pasien itu, membawa apa, virus atau enggak. Nah, seperti saya pun, saya juga, berusaha bagaimana mencukupi vitamin C itu untuk menangkal apa namanya, eee, penularan itu ya, bukan hanya vitamin C, Fe, kemudian, tablet besi ya. Nah itu juga, jadi yang nggak tiap hari juga saya konsumsi, bisa jadi seminggu sekali gitu. Jadi kita nggak bisa mengkonsumsi itu secara berlebihan, ada takarannya dan takarannya itu kita perlu anjuran dokter, kita perlu, diskusi ke dokter gimana untuk konsumsi vitamin ini, vitamin itu, seperti itu. Oke, itu Kak. Nah ini terakhir nih Kak, apa menarik juga nih pertanyaannya. Mungkin kan, pas awal-awal apalagi zaman-zamannya panic buying, masyarakat tuh mikir, "Ah, ini semua barang diborong nih, habis sama orang-orang kaya. Ah, orang-orang kaya mah panic buying nih, kita jadi nggak kedapetan." Nah, ini kan juga berhubungan, dengan daya beli masyarakat ya, Kak. Nah, Mhm. pertanyaan yang menarik, gimana sih menurut Kak Putri solusi pemenuhan gizi bagi masyarakat yang menengah ke bawah? Oke, yang menengah ke bawah. Kita lebih melihat dari, tingkat, pendapatan mereka, seperti itu. Kita bisa menggunakan bahan pangan lokal yang lebih murah. Nah, kalau misalnya nggak ada nasi, kita bisa ganti dengan kentang, bisa ganti dengan jagung, dengan singkong, seperti itu. Nggak mesti kita hanya berpatokan pada satu, makanan pokok aja. Jadi bisa kita cari penggantinya. Nah, untuk buah-buahan misalnya atau sayur-sayuran nih, kita punya daun singkong, daun pepaya, kemudian ada juga buah-buahan pepaya yang memang pangan lokal dan gampang dicari, gitu loh. Jadi bukan berarti, bahan makanan yang mahal itu punya kandungan gizi yang wah juga, enggak, gitu. Jadi ya kebutuhan gizi untuk masyarakat ke bawah ya tetap seperti biasa kita ada yang penting di dalam satu piring itu ada, sumber karbohidratnya, bisa dari nasi, bisa dari jagung, bisa dari ubi, terus kemudian ada lauk pauknya, bisa tahu tempe, bisa telur, bisa apa namanya, ikan, kemudian sayurannya bisa sayuran yang gampang dicari seperti bayam, kangkung, seperti itu, dan juga buah-buahan yang gampang dicari juga kayak pepaya, pisang. Nah itu yang penting satu isi piring itu ya mencukupin semuanya gizi itu. Oke, berarti intinya perbanyak referensi untuk cari bahan substitusinya ya, Kak, untuk memenuhi Iya, kebutuhan gizi yang tadi mulai dari vitamin, mineral juga, karbohidrat, protein. bener. Oke. Nah, kalau gitu, eee, ini apa, udah beres nih, Kak, sesi tanya jawab di mana pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dari teman-teman sebelum lihat sharing materi kali ini ya berarti. Nah, selanjutnya kita bakal move ke Instagram untuk sesi live tanya jawabnya untuk teman-teman yang punya pertanyaan silakan dipersiapkan, tapi jangan lupa untuk pertanyaannya, dimohon untuk tidak mengulang pertanyaan yang telah ditanyakan tadi sebelumnya. Kalau gitu terima kasih kepada Kak Putri untuk sharing materinya kali ini. Semoga ilmu yang diberikan Kak Putri yang tadi di-sharing bisa
bisa bermanfaat dan terutama bisa mulai diterapkan oleh teman-teman. Mengingat kita nggak tahu nih pandemi ini bakal sampai kapan, jadi yuk kita mulai terapkan hidup yang lebih sehat, biar kitanya juga lebih fit lagi, lebih care lagi sama kita, lingkungan, dan juga mungkin teman-teman yang di rumahnya ada orang tua, ada lansia, bisa sama-sama lagi menjaga kebersihan dan juga kesehatan untuk kebaikan kita bersama. Oke, kalau gitu, sekian sharing online kita yang pertama kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Putri. Saya dari Farah Fikria, pamit undur diri. Mohon maaf juga jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sharing online pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.